Terima kasih Anda masih di Dr. Oce Indonesia. Kali ini kita masih membahas mengenai salah satu gangguan tidur yang cukup dikenal dengan nama insomnia. Nah, saya yakin mungkin Anda adalah salah satu penderita atau ini adalah gangguan favorit Anda. Dok, bicara masalah insomnia kan ada istilahnya insomnia akut, insomnia kronik dengan berbagai alasan atau penyebab. Nah, bisa dijelaskan nggak untuk teman-teman yang di rumah dan di studio? Gini, kalau kita di kedokteran tidur yang namanya insomnia itu sekarang ini kita sebut sebagai baru gejala. Baru simptom aja. Dia bukan penyakit ya? Bukan penyakit. Jadi sama seperti demam, ya itu kan baru gejala. Penyakitnya kan bisa yang demam berdarah, flu atau demam tifoid, ya kan. Insomnia pun sama, ini baru gejala. Keluhannya insomnia, nanti penyakitnya bisa banyak. Bisa psychophysiological insomnia, atau karena obat-obatan, atau karena kondisi medis tertentu, ya. Atau gangguan yang lain, misalkan gangguan irama biologis, delayed sleep phase, jet lag, shift worker. Apa? Nah, gini, jam biologis. Nah, jam biologis itu adalah apa ya? Yang menentukan. Jadi ada semacam jam di dalam diri kita yang menentukan kapan kita lapar, kapan kita ke belakang, ya kan? Kapan kita mengantuk dan kapan kita bugar, penuh vitalitas. Sirkadian tubuh. Nah, itu. Nah, jam biologis ini juga penting untuk diperhatikan pada orang-orang yang insomnia. Ya, jadi gini, banyak sekali terutama di kalangan muda ya, dewasa muda seperti yang di belakang kita ini, keluhannya insomnia. Ya, tapi diagnosa penyakitnya biasanya adalah delayed sleep phase. Jadi jam tidurnya yang bergeser. Nah, biasanya mereka datang, "Dok, saya insomnia, Dok, nggak bisa tidur, Dok." Loh, nggak bisa tidur, kamu naik tempat tidur jam berapa? Jam 10. Ya kan, karena kebanyakan orang tuanya sudah tidur pada jam sekian. Terus kamu tidur jam berapa? Ya, kira-kira jam 12, jam 1 saya baru bisa tidur. Gitu ya. Kalau saya jawab, itu normal. Nah, karena apa? Karena pada usia dewasa muda, jam biologis mereka baru mengantuk lewat jam 11. Masalah kebiasaan-kebiasaan yang membuat seseorang sulit tidur, kayak menyalakan laptop atau TV. Ini kebiasaan-kebiasaan seperti ini apakah juga sebagai faktor istilahnya pastilah faktor insomnia ya, tapi ini yang masih sederhana bisa dimodifikasi atau justru seperti apa? Bahkan pada tahap yang sudah kronis, sudah berbulan-bulan pun strategi perawatan insomnia sekarang kita sebut sebagai cognitive behavioral therapy for insomnia. Jadi bukan hanya dengan obat-obatan, bahkan kalau sudah kronis lebih baik tidak diberi obat, ya, tetapi kita lakukan perawatan lewat modifikasi perilaku tidur. Modifikasi perilaku tidur. Ya, jadi ada yang namanya sleep restriction therapy. Jadi jam naik tempat tidurnya kita batasi. Jam berada di tempat tidurnya kita batasi, aktivitas sebelum tidurnya kita atur, seperti itu. Nah, aktivitas sebelum tidur begini berkaitan anak muda atau kadang-kadang orang tua juga tren ya olahraga, mungkin pagi sampai sore kerja, olahraga atau gym, yaitu di malam hari, sebaiknya kan biasanya 2 atau 3 jam ya dok, ya, menjelang tidur. Nah ini juga dari pengalaman dokter menangani pasien, rata-rata penyebabnya seperti itu juga nggak? Salah satunya iya. Karena gini, banyak mitos yang orang berpendapat bahwa kalau capek tidurnya lebih gampang. Tapi ingat, kalau kita berolahraga, adrenalin kan naik, badan capek, tapi adrenalin naik, otak kita malah jadi lebih segar. Itu kalau tidurnya beberapa jam sebelum tidur, waktu tidur. Itu sebabnya tadi sudah disebutkan, disarankan selesai olahraga 2-3 jam sebelum waktu tidur. Misalnya pengen tidur jam 12 gitu. Gimana? Itu baik sekali, bahkan penelitian yang baru saja dipublikasikan di Jurnal Sleep 2013 baru bulan September ini, itu disebutkan bahwa olahraga rutin yang sifatnya rekreasi itu, tapi yang rekreasi ya, bukan yang beban atau apa, rekreasi aja yang santai menyenangkan, ini akan membantu tidur. Itu benar, tapi timingnya pagi atau sore, jangan di malam hari. Anggap ini ada satu orang yang udah mengalami insomnia, baik itu akut maupun kronis. Kadang-kadang pasien ya sulit untuk ini termasuk akut atau kronis. Mungkin ini dilihat dari durasi. Kalau akut tuh rata-rata nggak sampai sebulan ya dok ya. Seminggu biasanya berapa kali? 2 atau 3 kali? 2 atau 3 kali masih oke. Kalau yang kronik itu biasanya sudah lebih dari 3 bulan. Dari 3 bulan. Berturut-turut. Nah, yang harus dilakukan oleh penderita yang kronis
Apakah harus mengunjungi seorang ahli tidur atau dia modifikasi sleep restriction-nya dia sendiri atau gimana? Gini, langkah awalnya? Langkah awal bisa melakukan modifikasi sendiri. Tentu saja kalau udah berlanjut dan tidak bisa lagi, disarankan berkonsultasi dengan profesional tentu saja. Nah, tapi gini, satu pesan saya, penderita insomnia ini kesalahannya satu, kesalahan utamanya, berusaha tidur. Karena semakin kita berusaha tidur, memaksakan tidur di tempat tidur, merem, tidur dong, aduh nggak tidur, bolak balik, makin gelisah, makin panik, makin frustasi, makin tidak bisa tidur kan. Terlebih jika kayak mahasiswa pengen ujian gitu ya. Ujian jam 7, berarti harus bangun jam 5, belum macet segala macam, gua harus tidur jam 10. Wah, maksain. Itu juga salah satu itu ya. Juga salah. Jadi yang bisa dilakukan ya berarti menciptakan lingkungan yang nyaman. Pertama, lingkungan tidur yang nyaman itu betul sekali. Jadi syaratnya nomor 1, pisahkan lingkungan aktivitas dengan lingkungan tidur. Nah, kalau anak kos gimana ya? Nyambung tuh. Nah, kalau anak kos, suasananya dibuat beda. Nah, dan dijaga supaya aktivitas tidak di atas tempat tidur. Jadi misalkan dia belajar dan lain sebagainya di meja belajar atau di lantai, bahkan di atas karpet dan lain sebagainya. Begitu sudah mau tidur, kira-kira 15 menit, 20 menit sebelum tidur kan persiapan tidurnya, ya. Rubah suasananya. Ya, karena keterbatasan ruang ya rubah suasananya, dirapikan ya kan, dibuat sejuk, dibuat redup, dibuat nyaman ya kan. Tempat tidur dibereskan. Nah, kalau tempat tidurnya masih dingin, empuk, bersih, siapa sih yang nggak merasa nyaman? Nah, udah dapat tipsnya ya. Nah, terima kasih Dr. Andreas. Beri tepuk tangan untuk Dr. Andreas. Ya, bagaimanapun masalah insomnia atau gangguan tidur, balik lagi bagaimana kita memodifikasi atau memperbaiki pola tidur kita sendiri. Tapi jika ada gangguan ini terus berlanjut, segera hubungi ahli atau terapinya, ya Dr. Andreas ya. Nah, setelah ini kita akan berbicara mengenai kotoran mata. Ada apa dengan kotoran mata? Tetap di Dr. Os Indonesia. Penasaran kenapa mata Anda bisa penuh dengan kotoran saat bangun tidur? Simak alasan dan solusinya sesaat lagi di Dr. Os Indonesia. Kan mengumpul semuanya di bagian pinggiran.